Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, untuk cinta-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku berterima kasih untuk janji-Mu yang tiada pernah terlambat. Janji-Mu Tuhan, iya dan amin. Janji-Mu Tuhan yang memegang hidupku. Ku percaya Tuhan setiap janji firman-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kibayararabayararamo, kibayarararamayararamase. Terima kasih Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang berjanji, Engkau Tuhan yang memberikan firman, Engkau yang menguatkan setiap kami. Biarlah hari ini ya Tuhan, kami disegarkan kembali oleh setiap janji-Mu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menepati setiap janjinya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita ketemu di dalam Secret Place. Tanpa terasa kita sudah masuk ke episode yang ke-116. Dan Secret Place ini kita sudah mulai tahun 2020 selama 2 tahun, khususnya pada saat masa pandemik.
episode atau renungan ini terus diberikan setiap minggu, dan kami terus berdoa supaya renungan yang disampaikan melalui Secret Place ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu mengikuti Secret Place ini, Bapak Ibu bisa melakukannya dengan saat teduh, bersama-sama meninggikan atau menyembah Tuhan, kemudian merenungkan firman bersama-sama, dan kemudian membawanya di dalam doa kita secara pribadi. Dan kami terus berdoa supaya tayangan ini, meskipun sudah lewat, Bapak Ibu bisa mengulanginya lagi, itu tetap bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Haleluya. Hari ini saya ingin membahas satu renungan yang berjudul Allah tidak mungkin berdusta. Allah tidak mungkin berdusta. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mendengar kata sumpah itu diucapkan. Atau mungkin kita seringkali berjanji kepada seseorang dan mengatakan, sumpah, aku pasti akan melakukannya. Kata sumpah ini menjadi sebuah kepastian atau sebuah penegasan bahwa apa yang diucapkan itu tidak mungkin tidak ditepati, artinya pasti ditepati. Kita mungkin berjanji kepada teman kita ataupun pada saat kita masih kecil kita seringkali mengucapkan kata sumpah ini. Sumpah aku gak melakukannya, artinya benar-benar dia tidak melakukannya. Dan sumpah ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita di dalam dunia peradilan pun, setiap orang yang ada di dalam peradilan tersebut, di dalam pengadilan itu, baik mereka yang berprofesi sebagai hakim, jaksa, pengacara, bahkan mereka yang memiliki perkara pun, mereka perlu mengucapkan sebuah sumpah di hadapan pejabat yang berwenang. Kenapa? Karena sumpah ini memberikan satu kepastian bahwa apa yang mereka sampaikan di dalam pengadilan tersebut atau apapun yang mereka sedang perjuangkan itu semata-mata demi kebenaran, artinya tidak bohong. Kemudian kita juga mengenal yang adanya namanya sumpah jabatan. Di dalam profesi yang melibatkan banyak orang atau profesi ini berpengaruh kepada publik, layanan publik, maka jabatan tersebut selalu diikuti dengan yang namanya sumpah jabatan. Apakah dia seorang dokter, apakah dia seorang polisi, atau bahkan dia seorang militer, atau dia juga seorang penegak keadilan, penegak hukum, entah dia jaksa, dia hakim, bahkan pengacara, memiliki sumpah jabatan. Setiap profesi, pegawai negeri pun, setiap profesi yang berkaitan dengan banyak orang, itu ada yang namanya sumpah jabatan. Kenapa? Karena sumpah ini begitu penting. Ketika seseorang menyatakan dirinya dengan sumpah jabatan atau ada jabatan yang melekat dengan sumpah itu, maka si pelaku atau seorang tersebut harus bertindak dengan benar sesuai dengan etika, sesuai dengan apa yang disepakati bersama, sehingga orang tersebut dapat menjadi orang yang lebih berguna kepada yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam sumpah ini apakah tidak pernah ada yang menyangkal gitu ya, atau apakah sumpah tersebut itu benar-benar dilaksanakan? Pada kenyataannya seringkali banyak sekali sumpah yang disangkali atau diselewengkan atau orang tidak sesuai dengan sumpahnya. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya itu dia masih bisa untuk berdusta atau berbohong. Saya ingin membacakan di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Ibrani 6 ayat yang ke-16 sampai 18 dikatakan demikian. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Ini putusannya adalah ilahi, memakai huruf besar. Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Di ayat yang ke-18 dikatakan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita.
Di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-16 dan 18 ini mengatakan bahwa pentingnya sebuah sumpah. Kalau manusia bersumpah, dia bersumpah demi seseorang atau pribadi yang jabatannya jauh lebih tinggi. Tetapi ketika Tuhan bersumpah, maka tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan, maka dia mengikatkan dirinya sendiri atas nama pribadinya sendiri, sumpah itu diikat. Allah yang kekal ketika dia bersumpah, maka di ayat yang ke-17 itu Allah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Dan di ayat yang ke-18, oleh karena itu Allah tidak mungkin berdusta. Kalau manusia bisa gagal menepati janji, gagal menepati sumpahnya, tetapi Tuhan itu tidak mungkin berdusta. Kita kalau membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, kita akan mencari tahu apa sih yang Tuhan janjikan, kenapa sih Tuhan bersumpah, apa yang Tuhan sumpahkan, sepertinya begitu ya. Kalau kita membaca ayat yang ke-13 dari pasal 6 tadi, Ibrani 6 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat yang ke-15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Rupanya sumpah yang disampaikan di ayat yang ke-16 tadi adalah sumpah Allah kepada Abraham dan segala keturunannya. Dan kalau kita mendengarnya saat ini, kita membacanya, kita termasuk orang-orang yang berhak untuk menerima janji itu. Allah berjanji memberkati Abraham. Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu cukup berjanji saja. Karena dia adalah Allah yang kekal, dia pasti menepati janjinya. Tetapi yang menarik di sini, ia bukan hanya berjanji, tetapi dia bersumpah demi dirinya sendiri di ayat yang ke-13. Dia bersumpah, artinya Allah atau Tuhan bersungguh-sungguh ingin memberkati Abraham dan segala keturunannya. Kalau kita bisa melihat di sini, kita bisa katakan bahwa Allah itu sangat serius, ingin, mau, dan sanggup untuk memberkati seluruh kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih ada yang ragu akan pertolongan Tuhan dan mungkin menyangka bahwa janji Tuhan itu enggak terjadi atas hidupku, mungkin Tuhan sudah lupa. Saya ingin menguatkan setiap kita saat ini bahwa Allah tidak mungkin lupa dan Dia tidak mungkin bohong kepada setiap kita. Dia tidak berdusta. Allah yang hanya bisa Allah yang seharusnya hanya bisa berjanji saja, dia nggak perlu sumpah sebenarnya. Tetapi kemudian dia mengatakan sebuah sumpah, dia berjanji dan dia bersumpah. Di ayat yang ke-20 juga dikatakan bahwa oleh dua kenyataan ini, di ayat yang ke-18, oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, apa sih yang dimaksud? Yaitu janji dan sumpah. Allah itu demikian seriusnya sampai dia pun bersumpah atas dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, tidak peduli apa yang sedang kita alami hari-hari ini, mari kita dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Tuhan bukan hanya berjanji untuk memberkati kehidupan kita, tetapi Dia serius. Dia ingin memberkati kita dan mengikatkan dirinya dengan sumpah. Artinya, setiap sumpah ini mengakhiri semua perbantahan. Kalaupun saat ini kita belum mengalami setiap janji Tuhan, mari kita tetap arahkan iman kita. Kita jangan sampai ditipu oleh si jahat, kita jangan sampai ditipu oleh si iblis bahwa Tuhan itu berdusta. Yang ingin saya kuatkan kepada setiap kita, Allah tidak mungkin berdusta. Seberapa lama kita menunggu atau seberapa besar masalah yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Amin. Tuhan tidak mungkin berdusta karena Dia Allah yang kekal. Kalau kita melihat juga sejarah 28 Oktober 1928 ada satu sumpah yang dikenal yaitu Sumpah Pemuda.
ketika para pemuda itu berkumpul bersama-sama dari berbagai suku dan bangsa, mereka melakukan satu ikrar, satu janji, satu sumpah bahwa akan merdeka. Mereka menyatakan diri mereka bersatu sebagai anak bangsa. Dan kita melihat peristiwanya 17 tahun kemudian, sumpah itu menjadi sebuah kenyataan. Artinya apa? Kekuatan sebuah sumpah, kekuatan sebuah ikrar yang dinyatakan itu bisa membuahkan hasil yang mengubahkan sejarah. Dan kalau Tuhan bersumpah ingin memberkati setiap kita, berjanji atas dasar firman-Nya, dia berjanji kepada Abraham dan bersumpah. Maka saya percaya kalau kita sungguh-sungguh percaya, mengimani seperti Abraham, dia berkata bahwa Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bukan karena kehebatan Abraham di dalam penantiannya atau kesabarannya, tetapi karena Tuhan sudah berjanji dan itu tidak mungkin dicabut lagi, tidak mungkin dibatalkan. Saya ingin menguatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan berjanji atas saudara dan saya, Dia akan memberkati kehidupan kita. Jangan khawatir dengan masa depan yang engkau sedang gumulkan hari-hari ini. Karena sesungguhnya Alkitab katakan masa depan itu sungguh ada, pengharapan itu sungguh ada. Jangan takut, jangan khawatir dengan masa depan anak-anakmu. Karena Tuhan juga sudah berjanji bahwa orang benar, berbahagialah keturunan orang benar. Dia akan diberkati berlimpah-limpah. Jangan takut akan masa depan kehidupan kita, masa depan keluargamu, masa depan pekerjaanmu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah berjanji. Dan mari kita belajar beriman, mengimani. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah terlambat dan Dia tidak mungkin berdusta. Pengharapan itu masih ada. Saya ingin berdoa bagi setiap kita, biarlah firman yang singkat ini menguatkan iman kita, meneguhkan kita bahwa Tuhan bukannya sekedar berjanji, Dia mengambil satu sumpah. Betapa seriusnya Tuhan kita untuk memberkati setiap kita. Saya ingin berdoa bagi setiap kita. Mari kita arahkan hati kita saat ini di hadapan Tuhan. Saya berdoa dan kemudian kita akan masuk ke dalam penyembahan lagi. Tuhan, Kau melihat setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami tahu bahwa ini bukan tentang kami, ini tentang Tuhan. Tentang Engkau Tuhan yang berdaulat. Kalau kami mengalami kesesakan demi kesesakan hari-hari ini, kalau kami mengalami kesulitan demi kesulitan, bangkitkan iman kami untuk kami melihat bahwa Tuhan yang memberikan janji itu, Tuhan yang sudah bersumpah atas Abraham dan semua keturunannya adalah Allah yang tidak mungkin berdusta. Allah yang berjanji dan Allah yang bersumpah. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya di hadapan-Mu ya Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kalau kami belum melihat apa yang kami doakan itu terjadi, apa yang sedang kami imani itu akan terjadi, kami belum melihatnya. Biarlah Engkau membuka mata iman kami, bahwa sesungguhnya Tuhan sudah ada di sana. Berikan kami kekuatan untuk menanti dengan sabar, dan kami memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kuatkan setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan, apapun yang sedang mereka hadapi. Bangkitkan iman mereka, bahwa pengharapan itu sungguh ada. Kristus itu ya dan amin atas semua janji Allah. Kristus sudah mati di atas kayu salib, bangkit dan menebus setiap dosa dan membenarkan setiap kami menjadi orang-orang benar, yaitu anak-anak Allah yang berhak untuk menerima semua janji-janjinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi
habis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi.